percaya kamu pasti lulus dengan predikat terbaik. Iya, Ma. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo nak, apa kabarmu? Baik kok. Ayah sini mau bilang semangat ya kuliahnya. Iya. Ayah percaya kok kamu bisa jadi yang terbaik. Iya, Pak. Aman aja kok. Kalau gitu udah dulu ya. Baik. Udah jam segini, mana deadline-nya besok lagi? Ingat ya nak, jangan sampai gagal di semester akhir. Kamu harus jadi yang terbaik. Semua harapan nanti ayah beri hanya di dalam kamu, nak. Capek, aku tuh capek. Luka hilanglah Aku tuh luka, gak pikiran. biar tentram yang berkuasa. Nanya, ayo makan dulu. Lo belum sarapan kan? Enggak dulu deh. Aku lagi ini. Praktikum aku banyak banget yang harus direvisi. Nah, kamu tuh manusia, bukan robot. IPK tuh nggak harus 4 kok. Kalian tuh enak ya ngomong kayak gitu. Coba lihat aku. Tuh, mama aku. Setiap nelpon pasti nanyanya nilai terus. Gak pernah nanyain kabar aku sama sekali. Kadang orang tua lupa yang mereka utamakan itu angka, bukan anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, hari ini Ibu akan membagikan hasil dari nilai ujian kalian kemarin. Dimulai dari Naya, Tama, dan Rani. Bila lelah menepilah, Padahal aku tuh udah belajar. Aku hayati alur nafasmu. Naya, ini tulisan ya. Iya, Bu. Kamu gak harus kuat terus, Naya. Kadang istirahat itu juga bagian dari perjuangan. Tapi Bu, kalau Naya berhenti, rasanya kayak Naya ketinggalan semuanya, Bu. Temen-temen Naya udah dapat magang. Gagal itu bukan tentang kegagalan ketinggalan pada jurusan, tapi justru kegagalan itu adalah kamu kehilangan jati diri kamu sendiri. Nah, kamu kenapa? Nggak apa-apa.
sampai aku tuh gak bisa napas. Ya ampun Nay, kamu itu nggak sendirian. Berbagi itu bukan kelemahan. Kami di sini, kita ada di bareng. Aku sadar kalau IPK tinggi tuh gak ada apa-apanya kalau kepala aku tuh penuh dengan tekanan. Aku mau belajar buat diri aku sendiri aja sekarang. Nah, itu baru Naya yang aku kenal. Ceria, pintar, tapi bukan untuk nyenengin orang lain. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku makna cukup. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berat. Naya, terima kasih banyak telah berani cerita. Ini bukan kelemahan. Ini adalah dampak yang harus kita hadapi bersama. Gini aja, Ibu akan kita akan atur jadwal self study. Dan juga Ibu mau kamu itu tahu kalau kamu sudah menerima bimbingan konseling. Ibu saranin kamu untuk menemui konselor di sana dan menceritakan semua keluh kesah kamu. Ingat, kita di sini keluarga, kamu tidak sendiri. Lihat aku. Nah, teman-teman, jadi yang dialami Naya tersebut sering disebut dengan tekanan akademik yang dapat berujung pada masalah kesehatan mental. Nah, apa sih tekanan akademik itu? Jadi, tekanan akademik adalah rasa stres atau ketegangan yang dialami oleh mahasiswa akibat tuntutan dan ekspektasi tinggi terhadap nilai, IPK, ujian, maupun deadline tugas yang ketat. Nah, tekanan akademik ini dapat bersumber dari dua sumber utama. Yang pertama itu sumber internal dan yang kedua itu sumber eksternal. Berasal dari sumber internal itu dapat berupa seperti ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri yang membuat kita itu sering merasa takut gagal. Dan yang kedua itu berasal dari sumber eksternal seperti yang dialami Naya, yaitu berupa harapan orang tua, tuntutan dosen, dan beban tugas kuliah yang menumpuk. Nah, tekanan akademik dapat menyebabkan menurunnya kesehatan mental seseorang. Lalu, apa sih kesehatan mental? Nah, kesehatan mental sendiri teman-teman merupakan kondisi sejahtera di mana seseorang tersebut dapat mengetahui kemampuan dirinya, lalu dapat mengurangi stres dan dapat berkontribusi ataupun bekerja secara produktif serta mampu berkontribusi dengan komunitas-komunitas lainnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, ada tanda dan gejala gangguan kesehatan mental siswa akibat tekanan tersebut. Yang pertama adalah emosional, seperti cemas berlebihan, mudah marah atau tersinggung, dan sedih berkepanjangan atau depresi. Yang kedua dalam fisik, seperti sulit tidur atau insomnia, tidur berlebihan, sakit kepala atau migrain, dan perubahan nafsu makan. Yang ketiga dalam perilaku, seperti menarik diri dalam pergaulan atau isolasi sosial, menunda tugas atau prokrastinasi, dan terakhir motivasi hilang. Langkah-langkah pertolongan yang pertama adalah berani berbagi, yaitu buka diri seperti berbicara dengan teman terdekat. Lalu komunikasi jujur, bicara terbuka kepada orang tua tentang kesulitan, bukan hanya tentang keberhasilan. Dan yang kedua, kita harus belajar mengatur batasan dan prioritas kita. Ada beberapa caranya. Yang pertama, kelola waktu. Kelola waktu itu penting karena kita harus tahu kapan kita belajar dan juga kapan kita menenangkan diri. Dan katakan tidak kepada kegiatan berlebihan dan tugas yang berlebihan. Yang kedua, ambil istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup bisa menenangkan pikiran kita dan juga memperkuat diri kita. Dengan hal itu, kita bisa menghadapi kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, yang paling penting, hubungi bantuan profesional. Bantuan profesional bisa didapat di mana saja. Beberapa caranya seperti konseling kampus. Konseling kampus itu gratis tanpa biaya. Dan juga privasi kalian akan terjaga.
Atau yang kedua, kalian bisa hubungi psikiater dan psikolog sekitar kalian jika gejala-gejala itu sudah sampai ke kehidupan sehari-hari kalian. Jika kamu merasakan adanya tanda-tanda kelelahan ekstrim, cemas yang berlebihan, atau bahkan keputusasaan, berhenti sebentar, tarik nafas, lalu langkah pertama yang paling berani adalah berbicara. Kamu bisa mencari teman yang kamu percayai, atau bisa datang langsung ke konselor atau psikolog yang profesional, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Ingat, jangan biarkan masalahmu menumpuk sendirian di dalam kamar yang gelap. Jadikan kesehatan mentalmu sebagai prioritas Kau utama berdamai karena dengan Kamu dirimu tidak akan bisa meraih sendiri. cita-cita akademikmu jika Kamu tidak dalam kondisi Kau prima. maafkan kami ada untukmu. semua Kamu berharga. dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu.